Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam pemirsa, warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Purbalingga hadir dengan podcast Dialektika, dialog interaktif bersama KPU Purbalingga. Podcast ini mengangkat tema pendidikan politik dengan partai politik. Nah, episode kali ini kita kedatangan narasumber dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sudah di hadapan kita bersama Bapak Mukhlis SAG dari Partai Kebangkitan Bangsa. Pemilu 2024 rencana akan digelar pada 21 Februari 2024. Kendati hingga kini masih muncul opsi lain untuk tanggal penyelenggaraannya, partai politik sebagai peserta pemilu idealnya sudah mempersiapkan diri untuk berkontestasi dalam rangka memenangkan hati dan simpati para pemilih. KPU Kabupaten Purbalingga berharap dengan penyelenggaraan podcast Dialektika bersama Parpol ini dapat menjadi ruang pendidikan politik dan pendidikan pemilih demi mencerdaskan para pemilih menjelang pemilu 2024. Nah, langsung saja Pak Mukhlis, sudah kita siapkan banyak sekali pertanyaan ya. Dan yang mudah-mudah aja. Yang mudah-mudah aja. Baik Pak Mukhlis, pertanyaan pertama nih. Nih, kita kepengen tahu bagaimana sejarah partai politik PKB di tingkat nasional, Pak, sebelum akhirnya kita bicara di Purbalingga. Baik, terima kasih. Partai Kebangkitan Bangsa itu berdiri tahun 1998. Jadi situasi negara saat itu kan terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga memicu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah waktu itu Orde Baru ya, Soeharto. Nah, ketidakpercayaan masyarakat terhadap penanganan di bidang ekonomi yang memicu gerakan masif dari masyarakat, utamanya adalah mahasiswa, sehingga pada bulan Mei 98. Ya, Mei 98. Saya masih SMA itu. Saya ikut bandem-bandeman waktu itu. Karena saya alumni 98. Oh iya, siap. Ya, saya ikut di jalanan waktu itu, kebetulan ya alhamdulillah ikut menyaksikan gerakan yang luar biasa masif dari mahasiswa sehingga berhasil melengsarkan, tepatnya kalau tidak salah sekitar bulan Mei tanggal 21 Mei 98 Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya. Nah, disitulah kemudian banyak elemen masyarakat, organisasi yang rame-rame mendirikan partai politik. Termasuk diantaranya pengurus besar Nahdlatul Ulama, didesak oleh banyak warga di seluruh penjuru Nusantara, baik yang pengurus MBCNU, pengurus PCNU, para kiai, pengasuh-pengasuh pondok pesantren itu mendesak pada PBNU untuk segera mendirikan partai politik. Ya. Sehingga jadi backgroundnya dari NU ya. Ya, Pak? PKB itu dalam sejarahnya memang dideklarasikan, didirikan oleh PBNU. Nah, desakan itu kemudian semakin menguat hingga banyak sekali kiai-kiai yang bahkan bikin konsep sendiri-sendiri. Ya, misalkan di Purwokerto berdiri Partai Bintang 9. Gitu. Kemudian di Jawa Barat ada Partai Kebangkitan Umat. Kemudian banyak kiai-kiai yang secara sendiri-sendiri bikin partai. Nah, kemudian terjadi kekhawatiran dari PBNU supaya dikonsolidir, akhirnya PBNU membentuk tim 5 yang diketuai oleh Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sekarang menjadi wakil. Itu salah satu pendiri. Itu tim perumus. pendiri Partai Kebangkitan Bangsa. Itu namanya tim 5. Nah, tim 5 itu dibantu oleh tim asistensi, ya banyak tokoh-tokoh muda di sana, di antaranya Pak Muhaimin Iskandar yang sekarang jadi ketua ketua DPP PKB, itu menjadi tim asistensi yang membantu tim 5 dalam rangka merumuskan konsep yang tepat
PBNU mendirikan sebuah partai, sehingga akhirnya dicetuskanlah dideklarasikan partai yang secara resmi didirikan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, kemudian diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa. Itu awal awal PKB berdiri setelah reformasi. Setelah Pak Soeharto itu dilengsarkan dari kursi kepresidenan, rame-rame semuanya bikin partai. Dari Muhammadiyah juga bikin partai. Banyak dari sekali waktu itu ya Pak. PBB juga bikin partai. Nah, termasuk NO, PBNU itu mendirikan partai dan diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa, dideklarasikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Ilyas Ruhyat, Kiai Haji Mustafa Bisri, Kiai Haji Muhid Muzadi, itu deklarator nama-nama besar itu. Ya, Kiai Khos. Dan Gus Dur ini berhasil membawa PKB pada pemilu pertama setelah reformasi dengan 51 kursi, artinya hampir sekitar 13 juta suara. Cukup banyak. Nah, jadi PKB menjadi kekuatan yang cukup signifikan pada pemilu pertama, berarti setelah 99 ya. 99. Pemilu 99. Jadi PKB bisa meloloskan wakilnya di Senayan itu 52 banyak ya. kursi. Iya, untuk pertama banyak. Untuk awal ya. Awal ini di pemilu 99 cukup banyak. Kemudian pemilu berikutnya berarti 2004 ya. 2004 PKB masih menduduki di angka 51 kursi. 52 kemudian 51 ya. kursi. Itu di pemilu. Itu sudah banyak partai-partai lain yang kemudian muncul juga ya. Awal waktu itu kan sekitar 50 partai. Jadi saya ingat nyoblosnya itu ada luar biasa lebar kan? Iya. Ya, luar biasa lebar. Itu waktu hanya sistemnya waktu itu masih bukan suara terbanyak, masih proporsional. Partai ya. Ya, masih partai. 2024 masih bertahan di 51 kursi. Nah, 2029 inilah masa sulit PKB, di mana kepemimpinan PKB di pusat saat itu ada masalah. Ada dualisme kepemimpinan, ada PKB versi Muktamar Parung ya, yang di Pondok Parung itu. Di sana ada Gus Dur, ada Yeni Wahid, ada Ali Maskur Musa dan teman-teman itu mengadakan muktamar di Parung. Nah, saya ikut. Parung Bogor itu. Ya. Kemudian di tempat lain hanya jarak 2 hari itu Muhaimin Iskandar melaksanakan muktamar juga di Ancol, yang satu di pondok, yang satu di hotel gitu kan. Nah, itu masa-masa sulit PKB sehingga berimbas kepada perolehan suara di tahun 2009. Nah, tahun 2009 itu posisi PKB anjlok. Ya, terjun bebas lah. Dari 51 kursi kayaknya menjadi 27. Oh, separuhnya ya, Pak. 27 kursi. Ini tahun 2009. Nah, masa-masa sulit ini kemudian ada dualisme kepemimpinan kan. Ini ceritanya saya panjang ya. Boleh silakan. Boleh. Barangkali pengen nanya lagi. Oh, nanti banyak pertanyaan, Pak. Banyak pertanyaan. Jadi setelah pemilu 2009 itu masa sulit PKB, kursi PKB di DPR RI turun jauh sampai bahkan ke daerah-daerah. Ya. Ada ketidakpuasan sebagian pengurus PKB, juga muncul partai baru yang bernama PKNU dulu kan. PKNU pernah ikut pemilu PKNU. Iya, PKNU. Ya, tuh. Nah, masa-masa sulit ini kemudian bisa dilalui karena dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi tentang dualisme kepemimpinan itu, satu dipimpin oleh Ali Maskur Musa, Yeni Wahid, putri Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang satunya PKB, yang satunya lagi dipimpin oleh
Muhaimin Iskandar. Proses hukum memutuskan bahwa PKB yang sah itu PKB-nya Muhaimin Iskandar. Nah, perjalanan kepemimpinan Muhaimin Iskandar sampai sekarang itu berhasil secara pelan tapi pasti berhasil menata kembali struktur organisasi, pola hubungan dengan NU terutama, sehingga di pemilu 2014 itu PKB sudah ada kenaikan kursi. Ya. Sudah naik kembali sudah naik. Ya, terlebih perjalanan 2014 menuju 2019 ini terjadi lonjakan kenaikan suara yang luar biasa. Jadi PKB betul-betul bangkit ini, Partai Kebangkitan Bangsa. Betul-betul bangkit. Kan pemilunya berbarengan dengan pemilihan presiden. Iya, betul. Yang 2019. Ya, sehingga dari PKB itu juga mencalonkan kader NU-nya yang menjadi tim perumus pendirian PKB Haji Ma'ruf Amin juga dicalonkan menjadi calon wakil presiden sekarang. Itu di 2019 suara PKB luar biasa naik ya. Alhamdulillah naik sampai sekarang kita masih berada di ranking atas ya, termasuk partai-partai besar. Partai besar, 4 partai besar di Nusantara ini salah satunya adalah Partai Kebangkitan Bangsa. Itu sejarah singkat tentang perjalanan PKB di tingkat nasional. Ya. Sampai sekarang ya masih eksis lah itu. Tapi luar biasa ya Pak, paham tahu gitu ya alur perkembangan ya dari zaman berdirinya sampai dengan hari dan masa-masa sulit PKB itu sudah bisa dilalui. Karena semua partai saya lihat ada masa-masa sulitnya. Ya. Ada masa sulitnya. Rata-rata di dualisme kepemimpinan. Coba kita amati, hampir semuanya ya, partai P3 dan partai-partai lain itu ada masa-masa sulit di mana ada konflik internal di tingkat partai, tingkat nasional. Nah, PKB sudah melalui itu dan sudah berhasil. Nah, ini kedepannya harus ini lagi ya, barangkali Pak, supaya ini. Ya. Baik pemirsa, barangkali ada yang belum tahu bahwa Bapak Mukhlis ini, tadi saya lupa mengenalkan, beliau adalah Ketua PKB Kabupaten Purbalingga. Kalau di PKB DPC PKB Kabupaten Purbalingga. Makanya beliau ini sangat fasih menceritakan. Nah, kalau tadi bicara soal sejarah nasional ya Pak. Ya. Nah, sekarang barangkali bisa diceritakan juga bagaimana perkembangan di Purbalingga sendiri, sendiri. Ya, kebetulan saya ketika musim reformasi itu 98 saya ikut rame-rame ngalor ngidul demo itu. Ikut rame-rame ngalor ngidul demo sehingga ketika ada deklarasi partai-partai di tingkat nasional itu kan langsung diikuti deklarasi dan pembentukan partai-partai di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten, di tingkat kecamatan. Ya. Selesai, Soeharto dinyatakan turun, PBNU kemudian beberapa hari kemudian membentuk partai. Ya, saya pulang. Saya di Semarang pulang. Oh, Semarang kuliah? Ya, kuliah sambil demo itu. Jadi sudah menjadi aktivis zaman kuliah ya Pak ya? Ya, ikut ngalor ngidul lah aktivis. Nah, saya pulang, kemudian saya lihat di Purbalingga itu pengurus cabang Nahdlatul Ulama sedang berkoordinasi untuk membentuk atau mendirikan partai yang di atas itu di pusat. PBNU sudah memberikan PKB sehingga PCNU waktu itu juga membuat tim untuk mendirikan pengurus cabang Partai Kebangkitan Bangsa di tingkat kabupaten. Itu saya masih ingat ada Pak almarhum Kiai Haji Yazid Abdurrahman, pengasuh pondok pesantren Ar-Rahman, itu menjadi inisiator berdirinya PKB di Kabupaten Purbalingga. Ada Pak Subuh, ada Pak Kiai Haji Ahmad Sudarno PE, dan para tokoh-tokoh NU waktu itu yang menjadi pengurus cabang Nahdlatul Ulama, sehingga di Purbalingga
saat itu setelah dari PBNU mendeklarasikan PKB, langsung ditindaklanjuti di tingkat cabang mendirikan pengurus cabang Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, karena musim reformasi kan semuanya semangat kan. Iya. Warga NU semangat juga waktu Semangat itu juga. ya. Setelah pengurus cabang bikin PKB, diikuti oleh pengurus anak cabang di tingkat kecamatan. Ya, juga membentuk pengurus anak cabang PKB di tingkat kecamatan sampai ke tingkat ranting. Sudah tertata infrastruktur organisasinya, mesin politik partai sudah terbentuk, kemudian mengikuti kampanye-kampanye kan, langsung pemilihan legislatif kan. Iya. Nah, ikuti kampanye-kampanye. Nah, hasil dari gerakan PKB kampanye 1999 ya, pertama kan, ya. 99 itu PKB Purbalingga memperoleh 6 kursi. 6 kursi pada saat itu. 6 kursi, 45 kursi. Iya, 45 kursi. 6 kursi. Itu di periode 99. Lumayan ya, Pak? Lumayan. Kita menjadi, padahal baru pernah mengikuti. Baru pernah mengikuti. Nah, 6 kursi. Yang pertama masih PDIP. PDIP masih juara 1 waktu itu. Kemudian di pemilu yang berikutnya 2004 itu 5 kursi. 5 kursi. Terus pemilu berikutnya 2009 itu 5 kursi juga. Tapi masih bertahan ya? Ya, kalau kursinya tetap bertahan, tapi suaranya tambah. Apalagi di 2009? 2009 ada penambahan suara, hanya memang kan waktu itu sudah model dapil kan. Oh iya. Iya kan, model yang pemilu 99 dan 2004 belum model dapil kan, belum masih. 2009 sudah ada dapil dan sudah model suara terbanyak. Ya. Jadi konflik yang di pusat tidak berpengaruh di Purbalingga ya, Pak? Tidak. Luar karena biasa. Kita ikut semuanya. Yang di Parung saya ikut, yang di Ancol ikut, ya kita kan orang di bawah, terserah yang di atas, yang penting yang di bawah itu tidak ikut-ikutan. Sehingga suara PKB Purbalingga menjaga lah ya. Menjaga. Kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, kita masih bertahan di kursi 555, 2009 5. Kemudian 2014 masih bertahan di 5 kursi, hanya suaranya naik. Suaranya tambah. Sehingga kita di 2014 itu dapat jatah wakil ketua DPRD. Nah, tahun 2014. Nah, kerja keras teman-teman pengurus DPC Purbalingga, waktu itu ketua DPC-nya Pak Slamet Wahidin. 2014 menuju 2019 ya, di bawah kepemimpinan Pak Slamet Wahidin, kerja kerasnya berhasil meningkatkan perolehan suara dari 5 kursi tadi menjadi 9 kursi. Dari 60.000, sekitar 60.000 suara lebih menjadi 90.000. Hampir 2 kali lipat. Sehingga PKB di 2019 ini dengan 9 kursi. Ya, hari ini 9 kursi, bahkan memenuhi syarat minimal mengusung calon kepala daerah kemarin ya. Sehingga PKB ya kita, karena partai itu kan harus punya kader terbaik. Ya, kemarin 2000 ya, pemilihan bupati 2020, kemarin kita PKB nyalonkan sendiri. Itu pokoknya ya harus kayak gitu, sehingga ada kader terbaik yang kita usung. Jadi salah satu indikator partai itu berhasil kan dia ngusung kadernya sendiri, ya kan? Bukan orang lain yang kita calonkan, tapi dia kadernya sendiri. Nah, PKB seperti itu. 2000 dulu ada Pak Sugeng, juga dari pengurus DPC PKB pernah nyalon, tidak berhasil juga. Ini terakhir kemarin belum berhasil juga. Nah, dan luar biasa kemarin ya Pak. Ya, itu perjalanan PKB di Kabupaten Purbalingga. Secara umum dari pemilu ke pemilu itu ada peningkatan suara. Ya, ada peningkatan suara, nggak pernah turun. Walaupun kursinya sama, ya misalkan di 2009 dan 2014 kursinya sama-sama 5, tapi perolehan
perolehan biddingnya, Suara, itu naik. Karena ada sisa suaranya Ya, ada yang lebih sisa-sisa banyak. suara yang eman-eman, mubah. Itu. Berarti besok harus ada target itu. berikutnya. Itu sejarah di Purbalingga sekilas begitu, Mbak. Sekilas saja. Aduh, seru ya kalau bicara perkembangan di Purbalingga karena kita ini kan adalah orang Purbalingga ya. Jadi membayangkan oh iya dulu tokoh ini gitu ya. Dan ternyata apa yang Bapak tadi sebutkan tokoh-tokoh PKB adalah nama-nama tokoh yang nama besar dan tidak asing lagi di sekitar kita gitu ya. Ya. Baik, Pak, ini bicara soal visi misi dan program atau pendidikan politik partai politik PKB. Barangkali Pak Mukhlis bisa diminum dulu, boleh ya kita sambil minum? Boleh. Santai saja. Jadi saya bawa catatan nih, Mbak. Boleh Pak, boleh. Saya khawatir nanti salah. Iya. Menyebutkan malah. Karena visi misi kan memang agak ini. Iya, visi misi teks kita nggak boleh ngarang, kan? Siap. Ya, terima kasih. Untuk visi misi PKB awal didirikan itu adalah yang jelas menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 45 ya. Mewujudkan cita-cita dari kemerdekaan Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ada banyak item di sana. Ada mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan perdamaian dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Bla 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 itu di undang-undang itu ada. Itu pertama. Kemudian yang kedua, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, lahir batin, material dan spiritual. Ini pertama PKB merancang visi misi yang ada dalam ADART PKB. Kemudian mewujudkan penataan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih, dan memiliki akhlakul karimah. Ini visi PKB, ya, visi PKB. Jadi hampir semua partai ya mencantumkan visi masyarakat yang sejahtera, ya, masyarakat adil makmur, termasuk PKB. PKB ini ada akhlakul karimahnya, ya, karena berbasis religi, Islam gitu ya. Ya. Kemudian di bidang ekonomi, ya, itu untuk menegakkan dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis. Di bidang hukum, itu berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab dan dapat mengayomi rakyat, menjunjung hak asasi manusia dan keadilan sosial. Ini misi PKB yang kedua. Nah, kemudian di bidang sosial budaya, itu membangun budaya yang maju dan juga modern dengan memelihara jati diri bangsa yang baik agar harkat dan martabat bangsa dapat terangkat. Kemudian di bidang pendidikan, meningkatkan kualitas SDM yang memiliki akhlak mulia, mandiri, terampil dan profesional, serta kritis terhadap lingkungan sosial sekitar, mewujudkan sistem pendidikan nasional yang merakyat, murah, dan berkesinambungan. Ya. Selanjutnya di bidang pertahanan, membangun kesadaran dari setiap warga negara mengenai kewajiban turut serta dalam usaha pertahanan negara, mendorong terwujudnya pembelaan diri masyarakat terhadap perlakuan yang tidak aman dari pribadi maupun institusi tertentu. Ini secara global visi misi PKB awal didirikannya. Jadi ya visinya sudah bagus ya dulu ya, bagus. Di awalnya sudah ini. Ya, saya pikir semua partai itu mencantumkan visi misi itu sudah sangat ideal. Semuanya berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lah. Semuanya. Hanya perjalanan menuju tataran ideal itulah yang perlu perjuangan, ya kan? Perlu kerja keras. Semua partai mungkin anti korupsi dan lain-lain. Semua partai. Ya. Tapi tidak diingkari juga bahwa orang-orang partai juga melakukan ini. Maka ini adalah landasan ideal sebuah partai politik dalam rangka mewujudkan cita-citanya. Tercantum dalam visi misi, ya, termasuk PKB ini sudah
sangat ideal. Hanya kita akan selalu berusaha menuju tataran yang paling ideal. Sekarang sudah sampai di mana? Ya kita panjenengan yang bisa menilai. PKB sekarang sudah sampai mana mewujudkan visi misinya? Itu kan kayak gitu. Dari si hukum misalkan, apakah PKB banyak kader-kadernya yang tersangkut hukum, DPR-nya pada kena masalah atau enggak? Itu kan yang bisa membaca kan masyarakat secara luas. Dan kayaknya belum ada apa ya anggota DPR PKB. Ya, ini artinya indikator bahwa memperjuangkan visi misi yang sudah dicantumkan itu ya ada rapotnya gitu kan. Ya, implementasi dari itu benar-benar dilakukan ya, gitu ya, Pak. Kira begitulah. Ya. Lalu ini Pak sedikit masih banyak ya? Apanya? Masih ada yang perlu? Saya nggak berani tadi harus teks karena visi misi iya. Nah itu kan visi misinya cukup sangat ideal ya, bagus sekali gitu. Nah bagaimana Pak Muklis sebagai ketua PKB nih di Purbalingga mewujudkan misi-misi itu supaya visi misi itu betul-betul betul-betul dijalankan dengan baik, terutama untuk anggota DPR ya, karena ada 9. Ada 9. Iya kan, jadi menjaga 9 anggota ini kan luar biasa. Sedangkan Pak Muklis sekarang menjadi anggota DPR provinsi. Iya. Provinsi. Dan kan tidak harus atau tidak mesti ada di Purbalingga kan. Itu bagaimana Pak koordinasi dengan teman-teman dan lain sebagainya? Ya, jadi kita menjadi pengurus DPC PKB itu baru setahun ini. Nah, kerja kepengurusan kami hampir 1 tahun ini memang menata struktural dulu. Struktural dari tingkat DPC sampai ke tingkat ranting itu kita tata. Ya, DPC kepengurusannya sudah lengkap, sah dan dilantik. Kemudian PAC juga, kemudian pengurus ranting. Pengurus ranting itu kerja kita, pengurus DPC itu sudah hampir semua ranting atau desa-desa di seluruh Kabupaten Purbalingga kepengurusannya sudah terbentuk dan tertata, sudah ber-SK. Ini artinya ini modal utama bahwa kita siap bergerak mewujudkan visi misi itu. Ditandai dengan mesin politiknya sudah, ya infrastrukturnya, pengurus DPC, pengurus PAC sampai pengurus ranting sudah kita bentuk semua. Pada saatnya nanti materi-materi tinggal kita bina, ya, kita olah sehingga mewujudkan visi misi PKB itu nanti menjadi tanggung jawab pengurus DPC, pengurus PAC, pengurus ranting, karena semuanya sudah terbentuk. Tinggal DPC nanti nyetir lah, DPC bikin program, ayo komunikasi yang bagus, ya. Itu yang pertama. Kemudian pendidikan politik. Ya, pendidikan politik ini penting karena kita kan PKB ya mayoritas orang-orang kampung lah. Jadi pengurus ranting ya, di kampung-kampung, pengurus PAC itu harus paham betul apa itu politik. Politik itu sesuatu yang istimewa, sesuatu yang mulia, ya. Karena di politik itu kita diajari untuk selalu memikirkan orang lain. Di politik itu kita diajari untuk selalu mewujudkan kesejahteraan umum, ya, melalui kebijakan pemerintah. Sehingga kita mengarahkan bahwa seluruh pengurus ranting, pengurus PAC, pengurus DPC, kita arahkan untuk selalu berperan aktif dalam mewujudkan pendidikan politik masyarakat yang sebagaimana tujuan politik itu sendiri. Karena begini, banyak orang yang mengira, memojokkan bahwa politik itu kotor ya. Sebagian berpendapat begitu karena barangkali karena kelakuan perilaku para banyak orang yang anti politik. Iya. Termasuk beberapa oknum, misalkan ada ASN ya, anti politik, nggak sadar dia bahwa gaji dia naik itu karena kebijakan politik. Kan kayak gitu. Jadi kita mewujudkan politik yang bersih lah, politik yang
kita ajarkan kepada masyarakat bahwa berpartai itu penting, ya. Tanpa harus meminta sesuatu atau mendapatkan sesuatu dari para pelaku-pelaku politik. Nah, yang terjadi sekarang ini kan para calon anggota legislatif kalau mau maju harus punya uang yang banyak, Mas. Ya? Nek duit ora akeh nggak berani. Nah, PKB itu berusaha memahamkan pada masyarakat bahwa itu nggak benar, yang kayak gitu nggak benar, karena akan berakibat pada perilaku caleg-caleg itu sendiri. Betul. Ketika caleg harus membeli suara bla 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 habis sekian ratus juta bahkan sampai miliar, maka yang ada di otaknya caleg ketika sudah dilantik menjadi dewan itu bukan bagaimana bekerja maksimal sebagai wakil rakyat dengan kerja-kerja politik yang bagus, tapi bagaimana mengembalikan modal itu. Lagi kan payah kalau kayak gini kan, ini menjadi payah, sehingga ini menjadi beban bersama, menjadi permasalahan bersama bangsa ini, bahwa rakyat itu harus dididik tentang pentingnya partisipasi politik lah. Itu yang kedua terkait dengan bagaimana PKB mewujudkan visi misi yang sudah dicantumkan oleh ADART DPP PKB. Nah ini Pak, mungkin sedikit kaitan dengan itu. Program kerja real Pak dari Partai Politik Purbalingga itu seperti apa? Ya, setelah kemarin DPC PKB terbentuk, kita segera mengadakan musyawarah kerja cabang. Ada 3 poin program kerja yang ada di DPC PKB. Yang pertama adalah program pengkaderan, kemudian yang kedua adalah pemberdayaan, kemudian yang ketiga itu program pemenangan. Ya. Menghadapi pemilu ke pemilu, kita atau semua partai harus punya kader-kader yang militan, harus punya kader-kader yang siap untuk membesarkan PKB dengan berbagai macam cara dan strategi. Sehingga program pengkaderan ini menjadi program pokok DPC PKB yang periode sekarang ini. Ya, kita sudah dirumuskan, tinggal melaksanakan saja. Itu pengkaderan dianggap penting. Kemudian yang kedua itu pemberdayaan. Nah, pemberdayaan ini lebih mengarah kepada bagaimana partai itu lebih bisa bermanfaat untuk masyarakat. Partai punya fraksi punya kebijakan, gitu kan? Fraksi itu harus bertanggung jawab atas kemandirian masyarakat dalam mengatasi masalahnya sendiri. Artinya, fraksi juga bertanggung jawab bagaimana masyarakat Purbalingga, minimal konstituennya lah, menjadi masyarakat yang berdaya, menjadi masyarakat yang bisa mengatasi masalahnya sendiri, menjadi masyarakat yang sejahtera, yang menjadi tujuan atau visi misi di pemerintah Kabupaten Purbalingga, atau hampir mayoritas pemerintahan di kabupaten dan kota itu banyak mencantumkan kesejahteraan sebagai mandiri dan sejahtera sebagai visi misi pemerintahan mereka, termasuk di Purbalingga yang mandiri, berdaya saing, berakhlakul karimah, itu Purbalingga yang mandiri semuanya. Nah, PKB ikut situ melalui gerakan DPC dan fraksi. Nah, yang ketiga program pemenangan. Nah, program pemenangan ini menjadi wajib karena bukti kerja partai, bukti kerja fraksi dari pemilu ke pemilu itu diukur dengan kalah atau menang, gitu kan. Lah iya, kalah atau menang, dia bertahan, naik atau turun. Nah, sehingga program ini menjadi program yang utama dari kepengurusan kami, bagaimana di 2024 kami harus siap-siap meningkatkan perolehan suara PKB yang sekarang sudah 9 kursi, ditambah nanti Purbalingga ada tambahan kursi 5 menjadi 50 kursi. Di 2024 ya Pak? Ya, 2024, mohon maaf. 2024 kan kita sudah 50 kursi. Ya, PKB kalau naik penduduknya 1 juta. Naik sudah. Catatannya kan sudah, ya kan? Ya. Nah, ini
PKB di angka 9, kita bekerja keras supaya naik suaranya, ya minimal Target. 15. Oh, iya, minimal itu kan. Iya. Harusnya begitu. Tapi nanti ya kita lihat di lapangan lah gimana. Itu. Nah, Pak, sebelum saya minta penjelasan soal bagaimana proses rekrutmen, saya pengen balik lagi ke atas nih, Pak. Ya. Bagaimana struktur partai politik tingkat nasional? Untuk struktur partai politik dari tingkat nasional sampai ke ranting bahkan itu secara prinsip sama lah, sama. Jadi di sana ada jajaran mustasyar, tim pengarah, ada jajaran ketua Dewan Syuro, ya. Dewan Syuro itu ya terdiri dari para kiai-kiai sepuh, ya, yang memberikan pertimbangan, memberikan arahan. Selalu ya. melibatkan kiai, ya. Kalau di partai lain mungkin Dewan Pertimbangan Dewan ya. Pertimbangan. Iya. Kalau di kita namanya Dewan Syuro, DPP PKB. Begitupun di Purbalingga ada mustasyar, ada Dewan Syuro, Dewan Pertimbangan, Dewan Pengarah, Dewan Tanfid. Nah, kalau Dewan Tanfid itu pelaksana. Ya, ada ketua, sekretaris, bendahara. Di Dewan Syuro juga ada ketua sama sekretaris, tapi tidak ada bendahara. Ya. Kalau di Dewan Syuro itu ketua, sekretaris, selanjutnya anggota. Tapi kalau di Dewan Tanfid, tim pelaksana teknis, itu ketua Dewan Tanfid dan jajaran wakil-wakilnya, kemudian sekretaris Dewan Tanfid dan wakil-wakilnya, bendahara Dewan Tanfid dan wakil-wakilnya, itu ada 3 komponen. Selanjutnya bidang, ya, ada bidang pemenangan, ada lembaga pemenangan pemilu, ada bidang Apa itu statistik. sama dengan yang di kabupaten, Pak? Sama. Oh, sama. Ya. Jadi melihat kebutuhan aja. Kabupaten Purbalingga butuh enggak misalkan bidang untuk pemberdayaan nelayan, enggak ada karena enggak ada laut, yang usah. Kayak gitu ya. Iya. Nah, kalau di Purbalingga sendiri, Pak, tadi kan sudah dijelaskan soal struktur di nasional ya. Kalau di Purbalingga sendiri yang paling diunggulkan misalnya bidang apa gitu, karena tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa ada kebutuhan yang berbeda gitu ya. Ya. Jadi untuk internal partai terkait dengan pemenangan itu yang paling strategis, yang paling dibutuhkan adalah lembaga atau lembaga pemenangan pemilu atau LPP. Itu kerjanya ya bagaimana merumuskan PKB itu bisa menang, sehingga ini menjadi lembaga yang strategis di struktural DPC PKB. Kalau bidang-bidang yang lain saya pikir sama lah ya, bidang pengkaderan, bidang SDM itu sama lah. Tapi yang paling favorit seksi itu bagaimana LPP itu bisa berdaya. Kalau LPP-nya kerjanya bagus, lembaga pemenangan pemilu kerjanya bagus, konstituennya tambah, suaranya naik, kursinya tambah. Nah itu ukuran keberhasilan partai kan di situ. Dan sudah terbukti kinerjanya. Ya, untuk yang kemarin sudah terbukti. Sudah terbukti kinerjanya. Ya, untuk kepengurusan yang kemarin luar biasa. Ya, sehingga saya itu minimal harus mencontoh apa yang LPP lakukan kemarin dan Ketua DPC kemarin lakukan. Saya harus contoh sehingga yang baik kita tingkatkan, yang kurang baik nanti kita tinggal. Insya Allah, ya mudah-mudahan PKB bisa di 2024 eksis suaranya naik lah, mudah-mudahan. Iya. Baik Pak, nah tadi kan tadi sudah sempat dijelaskan soal program kerja ya. Kemudian ini Pak, bagaimana sih proses rekrutmen atau kaderisasi partai politik PKB terutama untuk menjaring anggota baru? Ya, saya pikir semua partai punya cara sendiri-sendiri ya. Nggak rahasia ya Pak kan? Nggak rahasia. Tapi ada yang nggak boleh saya sampaikan. Oh, itu gitu kan ya? Itu kan bagian dari strategi. Strategi ya? Iya, ngapain strategi disampaikan? Oh, gitu. Orang lain tahu kan? Iya. Barangkali nanti dicontek. Ya, secara umum garapan kita kan ini pemilih pemula. Jadi pemilih pemula yang begitu dia masuk ke usia pemilih berapa? Ya, 17 tahun atau sudah menikah meskipun belum 17 itu tahun. Harus disadarkan betul tentang manfaat berpolitik, manfaat berpartai. Karena begitu dia punya anggota hak pilih, dia melihat di lapangan misalkan, loh kok orang milih kok pakai diamplopi? Ini kan nggak benar kan? Ya, sehingga rekrutmen kita di
di pemilih pemula itu fokus supaya memahamkan kepada mereka pemilih-pemilih pemula bahwa berpolitik itu penting, ya, bahwa PKB menawarkan solusi, ya, menawarkan solusi tentang bagaimana berpolitik yang bagus. PKB menawarkan solusi tentang bagaimana dilema orang milih itu harus dengan cara-cara money politik. Itu PKB menawarkan itu. Jadi pemilih pemula kita ajarkan untuk itu, sehingga di tim kita ada gerakan milenial, ya. Yeah. Mungkin kalau ada yang pernah lihat TikTokan dari DPP atau DPW itu. Oh, suka TikTokan juga. Iya, iya, karena milenial kan sukanya itu. TikTokan. Kita masuk ke sana, iya, betul, ya. Betul. Banyak cewek-cewek cantik yang tidak pakai jilbab kemudian teriak-teriak PKB, kan ya? Karena untuk sekarang ini PKB bukan hanya nggarap orang-orang yang religius, kan? Yeah. Santri, orang yang kuplukan, orang yang suka ngaji. Enggak, PKB sekarang yang itu sudah selesai. Sekarang kita garap artis-artis, kan? Yang lain-lain lah, yang kayak gitu. Sudah banyak artis yang masuk ya, Pak? Udah banyak. Kemudian para pedagang pasar, nelayan, ya, petani kita garap. Ya. Ini rekrutmen konstituen atau kader bukan hanya kalangan NU saja. Sekarang kita sudah melebar. Ya, kita punya Gemasaba, gerakan mahasiswa kebangkitan bangsa. Kita punya Gerbang Tani. Gerbang Tani itu organisasi pertanian, ya, para petani di PKB. Kita punya Gerbang Tani. Ya. Kemudian kita punya seniman-seniman, ya, paguyuban seniman-seniman. Kita punya banyak lembaga, ya, nelayan juga ada, ya. Jadi itu rekrutmen dengan berbagai semua sektor metode, lah. Ya ada TikTokan, ya. Terus yang ditarget juga banyak gitu ya. Iya, itu sudah kayak gitu. Iya. Kemudian Pak, ini target partai politik di pemilu tadi sempat dibahas ya, tetapi barangkali bisa ditekankan kembali target di 2024 nih mendatang bagaimana? Ya, untuk target kemarin saya sampaikan di depan pengurus DPC PKB ketika musker, ya, kita mentargetkan minimal di 11 kursi. Minimal. Mudah-mudahan ini rasional, ya. Mudah-mudahan ini nambah rasional. 2 minimal ya. Ya, minimal di 11 kursi. Kenapa di 11 kursi? Saya menganalisa kekuatan kita pesaing-pesaingin kita di Purbalingga hebat-hebat juga, kan? Partai-partai besar. Dan pasti mereka punya target. Ya, mereka juga punya, sehingga targetnya nggak muluk-muluk lah, dari 9 menjadi 11 itu kita sudah survive, ya. Kita sudah, ya, itu target rasional lah. Gitu, ya. Rasional. Karena kalau saya mentargetkan misalkan 20 kan orang 11 kursi mudah-mudahan menjadi angka minimal. Menjadi angka minimal di target pemilu 2024. Nah, nih pertanyaan terakhir, Pak. Ini soal strategi untuk mencapai target tersebut. Target 2024 itu bukan soal bagaimana merebut kursi saja, tetapi di 2024 juga ada pilkada, Pak. Iya. Iya. Bagaimana? Apakah nanti mencalonkan lagi? Ada yang dicalonkan dari partai? Iya. Yeah. Kalau soal strategi itu ya ada lah, ya. Tapi secara umum ya mesin kita udah siap, ya. Seluruh desa kita rantingnya udah terbentuk, ya. Apalagi pengurus kecamatan sudah terbentuk, kita pengurus DPC juga baru. Itu bonggolnya. Jadi kita punya tenaga-tenaga baru, ya. Strateginya bagaimana sudah kita rancang, ya. Target politik di tahun 2024 secara kursi tadi, jumlah kursi jelas minimal. Secara untuk di eksekutif, ya, bupati atau wakil bupati, kita masih optimis bahwa partai yang bagus itu adalah partai yang selalu siap, tidak kehabisan kader untuk dicalonkan menjadi bupati atau wakil bupati. Sehingga di PKB sekarang kader
kita siapkan untuk maju lagi, baik sebagai calon bupati ataupun calon wakil bupati. Kader-kadernya kita siapkan, ya kan. Jadi untuk target 2024 kita partai nomor 2 di Purbalingga harus punya target, ya kan, minimal wakil bupati, ya kan. Syukur bisa bupati lagi. Yang penting menang. Ya, iya. Itu target Ya. Okay. Baik, Pak Mukhlis, itu pertanyaan terakhir kita. Oh iya gitu. Dan alhamdulillah ini ya kita sudah selesai sampai dengan pertanyaan terakhir, dan saya kira PKB partai yang besar yang mendapat 9 kursi kalau di Kabupaten Purbalingga dan punya target lebih lagi di 2024. Semoga tercapai Pak Mukhlis. Amin, Terima amin, kasih atas kehadirannya. Ya. Barangkali setelah ini masih banyak sekali agenda Pak Mukhlis ya sebagai Ketua PKB dan anggota DPR Provinsi. Demikian para pemirsa, dialektika kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di dialektika kedua bersama partai berikutnya. Terima kasih Pak Mukhlis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.